Di sini kami diberikan tugas untuk menyampaikan peran PPATK dalam mendukung pemblokiran terkait dengan aset tindak pidana uh, pencucian uang mungkin ya. Eh, Sebenarnya peran PPATK ada tiga, Bapak Ibu, atau bisa saya katakan tugas ya. Pertama adalah apa, eh, menerima pelaporan dari penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa atau pihak profesi yang di sini di Undang-Undang 8 tahun 2010 disebutkan sebagai pihak pelapor. Nah, kemudian melakukan analisis transaksi keuangan yang hasilnya nanti bisa dua, Bapak Ibu, hasil analisis atau hasil pemeriksaan. Eh, dan kemudian yang ketiga adalah mendesiminasikan atau menyampaikan kepada penyidik, aparat penegak hukum ataupun kepada pihak yang meminta. Ada dua eh, analisis dari PPATK, yaitu satu proaktif, yaitu proaktif itu kita menerima hasil laporan dari pihak pelapor. Pihak pelapor ini bukan orang yang melaporkan suatu tindak pidana, tetapi orang yang melaporkan sesuai dengan kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-Undang 8 tahun 2010. Sebagaimana tadi saya sebutkan, yaitu PJK, mungkin PBJ, penyebar desa, dan ya, pihak profesi. Eh, Laporan disampaikan, yaitu laporan transaksi keuangan mencurigakan. Sebenarnya ada tiga laporan. Setelah laporan transaksi keuangan mencurigakan, ada juga laporan transaksi keuangan tunai dan juga laporan transaksi dari dalam ke luar negeri. Namun yang menjadi trigger dari analisis yang dilakukan oleh PPTK adalah transaksi keuangan mencurigakan. Nah, inilah kita di PPATK akan kita skor mana transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan analisis, dan hasilnya nanti akan berupa laporan hasil analisis yang ataupun hasil pemeriksaan. Nah, eh, antara laporan hasil analisis dan laporan pemeriksaan ini ada sedikit perbedaan, yaitu ketika laporan hasil analisis ini kita hanya menganalisis terkait dengan laporan eh, yang disampaikan Bank, dalam hal ini PJK atau pihak pelapor lain. Nah, ketika diperlukan lagi untuk melakukan in-depth ya, in-depth atau pendalaman terkait dengan laporan tersebut, maka bisa dilanjutkan dengan eh, pemeriksaan. Nah, eh, di pemeriksaan ini eh, kita bisa melakukan eh, tindakan, yaitu maksud saya di tindakan melakukan analisis atau pemeriksaan ini kita bisa melakukan permintaan kepada bank untuk menghentikan suatu transaksi, yaitu diatur di dalam pasal 66, 65 dan 66 Undang-Undang 8 tahun 2010. Di sini kita meminta kepada PJK untuk melakukan penghentian transaksi atas suatu transaksi yang dilakukan yang diduga menggunakan hasil tindak pidana, ya, atau atas rekening yang diduga dipakai menampung aset yang diduga hasil tindak pidana. Dan yang ketiga, yang dalam transaksinya diduga menggunakan dokumen palsu. Nah, ini uh, permintaan PPATK kepada pihak PJK dilakukan secara tertulis.
Kemudian PJK melakukan penghentian transaksi atas bisa rekening nominal tertentu atau suatu transaksi yang diadakan, dan PJK wajib membuat suatu berita acara penghentian sementara transaksi. Nah, kemudian melaporkannya ke PPATK. Nah, eh, penghentian sementara transaksi ini berlaku 5 hari sejak ditandatanginya berita acara penghentian sementara transaksi. Nah, apa yang dilakukan PPATK terhadap laporan tersebut? Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh PPATK dengan eh, melakukan analisis dan pemeriksaan atas adanya suatu dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Nah, apabila dalam 5 hari kerja tersebut PPATK merasakan membutuhkan perpanjangan, maka PPATK bisa meminta kembali kepada pihak pelapor tersebut untuk memperpanjang penghentian sementara transaksi dengan jangka waktu 15 hari kerja dihitung sejak ditetapkannya atau dikeluarkannya berita acara penghentian sementara transaksi. Jadi apabila PJK melakukan penghentian sementara transaksi atas permintaan PPATK, maka di tiap-tiap penghentian tersebut harus disertai dengan berita acara penghentian sementara transaksi. Nah, jika dalam 20 hari kerja sejak penghentian sementara tersebut tidak ada pihak yang keberatan, dalam hal ini PPTK sudah selesai ya melakukan hasil analisis dan pemeriksaannya, maka PPTK menyerahkan hasil analisis atau pemeriksaan tersebut kepada penyidik sebagaimana kewenangan diberikan oleh Undang-Undang 8 tahun 2010 di pasal 44 huruf L. Nah, disinilah nanti kemudian penyidik segera melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan bisa meneruskan statusnya yang tadi penghentian sementara transaksi oleh PPATK berubah menjadi pemblokiran oleh penyidik dalam waktu 30 hari. Ya, di sini ya memang tadi disampaikan oleh Bapak Sujampitsus bahwa tenggang waktu 30 hari ini merupakan waktu yang sangat singkat, ya, apalagi kalau hasil analisisnya atau pemeriksaannya merupakan proaktif yang isinya hanya mutasi-mutasi itu, sehingga eh, pihak penyidik akan membutuhkan waktu yang lama untuk mendalami mutasi ini terkait dengan tindak pidana apa, kemudian baru bisa melakukan kesimpulannya bahwa ini terkait dengan tindak pidana tertentu, baru mereka melakukan penyidikan. Nah, sebenarnya di Undang-Undang 8 tahun 2010, selain dari tadi kewenangan PPATK dan juga penyidik dalam hal penghentian sementara atau pemblokiran, di undang-undang tersebut juga diberikan kewenangan kepada penyedia jasa keuangan atau pihak pelapor untuk melakukan penundaan transaksi. Penundaan transaksi ini jika dari pihak penyedia jasa keuangan menemukan indikasi-indikasi yang tadi saya sebutkan tadi, yang ada 3, dan itu segera dilakukan penundaan transaksi atas kewenangan PJK, dan kemudian juga harus membuat berita acara penundaan transaksi dan segera melaporkannya kepada PPATK. Nah, dalam 5 hari kerja penundaan transaksi ini harus sudah
diberikan keputusan oleh penyedia jasa keuangan apakah penundaan transaksi ini akan diteruskan, apakah dihentikan. Artinya eh, tidak dilakukan transaksi. Nah, ini eh, menurut saya eh, sebenarnya bisa menjadi suatu sequence atau tahapan eh, dari mulai penundaan, penghentian sementara, dan pemblokiran, sehingga eh, aset yang ada di dalam eh, rekening bank tersebut bisa diamankan sampai dalam proses penyidikan. Ya. Nah, sebenarnya ada terobosan lagi terkait dengan apa namanya tindakan-tindakan ini ya, penundaan, penghentian sementara, dan pemblokiran, yaitu ketika penyidik melakukan penyidik setelah menerima tadi hasil analisis dan pemeriksaan dari PPATK, ya, yang tadi merupakan tindakan henti sementara transaksi, kemudian tadi 20 hari kerja tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain, kemudian dilimpahkan ke penyidik. Nah, penyidik melakukan penyidikan di sini ketika aset tersebut ketika dilakukan penyelidikan tidak ditemukan pelakunya, maka penyidik dalam 30 hari tersebut bisa meminta atau melimpahkan ya penanganan perampasan atas aset tersebut kepada pengadilan untuk ditetapkan apakah aset tersebut bisa dirampas untuk negara. Nah, di situ di pasal 67 kemudian diturunkan menjadi Perma 1 tahun 2013. Nah, ini sudah banyak contoh di kepolisian, ada beberapa rekening terkait dengan tindak pidana narkotika yang apabila tidak ada pelakunya maka diajukan langsung ke pengadilan uh, untuk dimintakan ketetapan. Dan ini uh, juga seharusnya dilaporkan kepada jaksa selaku uh, jaksa eksekusi gitu ya. Mungkin dari saya sementara itu sebagai pemantik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.